Hartono ini sebetulnya, dokter anak ini yang menyampaikan ya. Jadi, sebetulnya campak ini kan penyakit lama Mas ya, bukan penyakit baru ya, sudah lama sekali ya dan bisa dicegah dengan imunisasi. Jadi sebelum pandemi Covid, campak kita terkendali karena cakupan kita tinggi ya gitu ya, cakupan kita. Nah, gejala awal ya yang harus diketahui oleh, orang tua terutama yang punya anak ataupun kita yang ada di masyarakat agar, di daerah kita tidak terjadi KLB, yang pertama adalah anak itu demam ya. Demam di atas 38 derajat, bisa sampai 3 sampai 4 hari gitu ya. Jadi kalau ada itu satu tanda. Yang kedua diikuti ada batuk, ada pilek ya, itu pun yang menjadi tanda yang harus dicurigai dan matanya merah atau kemerahan ya, atau konjungtivitis istilah kedokterannya. Jadi ada 3 itu. Nah yang sekarang ada satu lagi gejala khas, yaitu ada bintik-bintik merah atau ruam-ruam merah di tubuh ya, bisa seluruh tubuh atau mungkin baru muncul sebagian di tangan, di kaki, itu tanda-tanda. Nah ini harus segera dilakukan, pemeriksaan dan pengobatan lebih lanjut karena apa, dia menular tadi seperti yang disampaikan Pak Hartono tuh, bintik-bintik merah seperti di foto ini, itu sangat menular. Jadi penularannya melalui kontak langsung yang pertama, jadi kalau ada anak sakit dipegang oleh kakaknya atau oleh ibunya atau oleh pengasuhnya itu menjadi sumber penularan. Yang kedua melalui droplet atau melalui batuk, melalui bersin ya, itu bisa terjadi penularan seperti itu. Nah, kenapa tadi yang disampaikan oleh Pak Hartono kalau ada gejala itu segera di apa di tidak boleh keluar rumah atau bahkan diisolasi supaya apa tidak menyebari. Tetapi yang penting juga adalah diperiksakan untuk melihat, apakah pasien ini betul-betul, campak atau bukan. Yang dikhawatirkan, ditakutkan adalah komplikasinya Mas Bram ya. Jadi komplikasinya. Jadi campak ini sebetulnya bisa sembuh sendiri, tapi komplikasinya bisa menyebabkan kematian. Contoh ya, kalau dia imunitasnya rendah, gizinya buruk, atau ada penyakit bawaan, maka kalau dia kena campak, kemungkinan besar bisa terjadi komplikasi yang menyebabkan kematian. Kenapa kok meninggal? Satu, karena adanya radang di selaput otak atau meningitis atau ensefalitis. Yang kedua ada terjadi kebutaan yang juga bisa menyebabkan diare yang berat. Nah, kita semua mencegah itu, jangan sampai terjadi anak itu terjadi komplikasi. Oke, baik. Pak Syahril, ini juga tentunya menjadi pertanyaan banyak orang begitu ya, dengan menyebarnya campak secara luas dan juga secara cepat, sebetulnya peluang untuk menular ke orang dewasa seberapa besar, Pak? Dan juga upaya dari pemerintah mencegah pencegahan dari penularan yang sangat cepat ini seperti apa ke depan? Ya, izin Pak Hartono, nanti Pak Hartono juga menambahkan. Jadi penularannya sebetulnya saat ini terutama kepada anak-anak ya, tetapi ada juga data atau laporan bisa menular kepada orang dewasa. Ya, walaupun data kematian orang dewasa belum ada akibat campak ini. Nah, sekarang bagaimana upaya untuk melakukan, penyebaran ini tidak terlalu besar? Tadi kan sudah di daerah yang KLB itu dilakukan imunisasi massal, entah ya, dan juga kepada daerah-daerah yang belum KLB juga dilakukan imunisasi rutin campak. Dan tentu saja perilaku hidup bersih dan sehat. Yang ketiga adalah mencegah kontak ya. Mencegah kontak, kontak itu bisa berpelukan, bersalaman, kemudian mencium-cium anak itu, dan juga kepada anak-anak yang sedang kena untuk dilakukan isolasi lah. Jangan keluar rumah atau diisolasi di rumah sakit agar dia tidak menulari melalui batuknya, melalui bersinnya, dan seterusnya. Itu saja Mas yang perlu dilakukan oleh kita semua. Oke, kalau dari Anda seperti apa Pak Hartono kiranya biar bisa menjadi lebih antisipatif begitu ya masyarakat kita menghadapi campak ini? Ya, tadi protokol kesehatan sudah disampaikan oleh Dokter Syahril ya. Saya akan menambahkan bahwa anak-anak yang menderita campak ini perlu diperhatikan asupan zat gizinya. Ya, jadi anak yang menderita malnutrisi atau gizi kurang atau bahkan gizi buruk ya, dapat mengalami komplikasi yang berat
seperti radang paru-paru. Radang paru-paru itu kan perlu perawatan di rumah sakit ya, atau bahkan dia kejang karena radang otak ya. Jadi tolong diperhatikan masukan zat gizinya ya. Masukan gizinya harus seimbang dan lengkap ya. Kalau dulu kita mengenal dengan 4 sehat 5 sempurna. Jadi tolong diperhatikan. Kemudian anak-anak yang menderita campak ini juga perlu mendapatkan vitamin A dosis tinggi, dan itu bisa diperoleh di puskesmas gratis juga ya. Mohon maaf nih, ini wewenangnya Dr. Syahril nih dari Kemenkes, jadi saya mewakili. Vitamin A ini sangat penting dan ada di puskesmas ya, jadi gratis ya Dr. Syahril ya. Gratis. Jadi ya betul, jadi tolong dilengkapi. Dan juga anak-anak yang belum diimunisasi saudaranya ini perlu dipisahkan karena dia menular ya sebisa-bisanya. Kalau tidak bisa dilihat status imunisasinya, baru kalau baru kontak 3H dalam 3 hari itu juga masih bisa diimunisasi untuk melindungi dari terjangkitnya penyakit campak. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Oke,